menjelaskan materi menggambar model ya. Ini merupakan bab 1 mata pelajaran seni budaya kelas 8 semester ganjil ya. Nah, ini beberapa model yang akan nanti kita pelajari. Oke, kita akan mulai saja. Nah, materi pembelajarannya itu apa aja? Baik, yang pertama ada konsep dan prosedur menggambar model. Kemudian ada alat dan bahan menggambar model. Kemudian teknik menggambar model atau alam benda ya. Oke, kita akan bahas dulu yang bagian A ya. Nah, konsep dan prosedur menggambar model. Nah, menggambar model itu diawali dengan menentukan objek seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan kumpulan benda-benda yang disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Nah, ini maksudnya apa? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Gambar model dengan objek alam benda itu disebut dengan gambar bentuk ya. Objek gambar alam benda memiliki struktur, bentuk, dan bidang dasar yang berbeda-beda. Oke, kita akan ambil contoh. Nah, di sini itu kan ada seperti telur ya. Bentuknya bulat, dia memiliki sinaran cahaya. Nah, jadi cahaya dari sini ya. Nah, ke sini, kemudian di sebelah sini itu ada bayangan. Seperti ada efek ruang 3 dimensi. Jadi ini merupakan contoh pencahayaan pada objek gambar ya. Oke, kita akan lanjut. Prinsip-prinsip menggambar model benar-benar simetris banget. Untuk selanjutnya, ada yang namanya komposisi asimetris. Bendanya itu berbeda-beda. Bisa dilihat ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang bulat, ada yang lonjong banget. Nah, ini kita atur posisinya. Misalnya kita mau bentuk segi 4 ya. Dia berfokus ke tengah nih. Jadi ada benda yang beda-beda, dia fokusnya ke tengah. Setelah itu, kita akan lanjut ke proporsi. Nah, proporsi itu apa? Proporsi itu perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati. Nah, maksudnya ya, ini seperti tempat air ya. Nah, jadi jangan sampai si apelnya itu lebih besar daripada si tempat air ini. Ya, jadi gunakan perbandingan yang bagus ya, skala yang bagus. Kemudian yang ini juga sama. Nah, skalanya ini kita bisa atur ya. Kita bisa lihat keseimbangan itu adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, kita bisa lihat. Ini ada beberapa benda ya. Nah, ini kan seimbang banget antara kanan sama kiri. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kesatuan.
Nah, kesatuan itu ada menghasilkan gambar yang baik. Nah, misalnya seperti ini. Ini merupakan kesatuan ya. Jadi, walaupun bendanya berbeda-beda, ya, ukurannya berbeda-beda, tetapi kita bisa memposisikan antara kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar itu saling mendukung. Selanjutnya ada unsur arsiran garis ya. Nah, arsiran garisnya, jadi nggak sembarangan garis, arah garisnya itu nggak sembarangan. Kemudian gelap terangnya. Nah, ini kan di belakang si buah ini ya. Kemudian ini bentuknya, kalau ini bentuknya lingkaran, jadi kita jangan buat segi 4 ya. Jadi buatlah lingkaran gitu. Nah, ini juga bidangnya. Nah, kemudian ada alat dan bahan menggambar model. Jadi apa aja nih alat-alatnya? Yang pertama ada pensil. Nah, ini sudah gak asing lagi. Mau pakai pensil 2B, mau HB, ya itu terserah. Tergantung kebutuhan. Biar mengatur si keruncingannya. Selanjutnya ada kertas. Nah, biasanya kita menggambarnya di buku gambar. Ada juga yang di kertas HPS juga ada. Itu sesuai kebutuhan. Kemudian ada yang namanya pensil warna. Ya, usahakan warnanya juga. Itu juga sama, warnanya harus lengkap. Kemudian ada juga yang memakai cat air. Itu boleh-boleh saja. Dan masih banyak lagi bahan-bahan yang lainnya juga. Selanjutnya kita akan langsung ke teknik menggambar model atau alam benda. Nah, kita misalkan di sini ada gambar ya. Nah, kita pikirkan, oh ini lingkaran nih. Kemudian ini si gelas ini, oh iya, ini tabung nih. Nah, kita harus pikirkan bentuknya itu bentuk apa. Nah, kemudian kita akan mulai ya. Nah, yang pertama mempersiapkan objek gambar model alam benda yang akan digambar. Nah, kita siap buah apel. Tapi apel yang satunya di belakang si botol ya. Kemudian ini ada cangkir. Oke. Kemudian di sini ada bayangannya karena mungkin si cangkir ini terbuat dari aluminium. Jadi ada pantulan ya. Oke. Bagaimana caranya? Kaca dulu aja. Nah, ini kan bentuk lingkaran. Tinggal kasih sedikit ini, kemudian di bagian ini juga. Ya. Jadi masih sketsa saja. Kemudian kita ke tahap 3. Berikan kesan gelap terang pada setiap bagian objek dengan misalkan dari sini ya arahnya itu. Oh, berarti di sini kan ada bayangan ya. Jadi kasih hitam. Kasih arsiran hitam di sini. Di sini juga arsiran hitam. Jadi kalau cahayanya dari kiri berarti
Kalau tadi kan udah gelap terang nih, kita buat lebih detail lagi. Kita kasih warna sedikit-sedikit. Nah, setelah itu kita ke tahap 5. Perjelas setiap bagian objek dengan warna yang sesuai model. Oke, kita kasih warna. Jadi, yang warna hijau itu kan ada hijau muda, hijau. Nah, biar ada kesan volume di sana. Setelah itu ke tahap 6 ya, penyelesaian akhir gambar dilakukan dengan penjelasan gambar sesuai dengan karakter objek masing-masing benda yang digambar. Nah, kita perjelas nih warnanya. Nah,